Guys, ini bener-bener gak masuk akal. Coba lo bayangin, Real Madrid, tim paling legendaris di dunia. Malah dikritik secara terang-terangan. Sama Presiden La Liga sendiri. Dan yang lebih gila. Alasannya itu bro, absurd banget. Bahkan kalau Mbappe denger bisa-bisa dia langsung kaget brutal pas baca berita. Jadi, di video kali ini, kita bakal kupas tuntas apa yang sebenarnya terjadi antara Real Madrid dan Presiden La Liga sekarang. Dan tenang, ini beda ya. Bukan kayak pas gue bahas Javier Tebas sebelumnya. Ini versi yang lebih dalam dan mencurigakan. Makanya, simak baik-baik sampai akhir. Biar lo gak asal tarik kesimpulan dari judul atau headline doang, right? Ayo kita ke videonya. Tapi siapin diri dulu. Soalnya, lo bakal nemuin sesuatu yang lebih besar dari sekadar kritik. Ceritanya sebenarnya udah pernah gue bahas di video sebelumnya ya. Yang thumbnailnya gambar Perez bareng Javier Tebas, lo bisa cari kalau belum nonton. Tapi buat lo yang baru mampir atau belum sempet cek, kita bahas singkat aja biar nyambung ke konflik utamanya. Jadi intinya gini, bro, Real Madrid minta laga pembuka lawan Osasuna ditunda. Alasannya masuk akal, Madrid baru aja ikut Piala Dunia antar klub bulan lalu. Dan mereka ngerasa waktu istirahatnya kurang banget. Tapi permintaan itu ditolak mentah-mentah, pihak La Liga dan Federasi bilang, gak ada perubahan jadwal. Dan dari situ, panas mulai naik. Real Madrid TV langsung naikkan suara. Pakai kutipan dari ahli hukum klub mereka, Miguel Garcia Chaba. Isi komentarnya, ngena banget. Dia bilang, aturan liga itu sering dibengkokkan kalau situasi menguntungkan. Tapi kali ini kok malah keras? Dan dari sinilah drama besar dimulai. Javier Tebas gak tinggal diam. Sebagai presiden La Liga yang terkenal vokal di media sosial, dia langsung pasang badan. Dia nulis panjang lebar buat nyerang balik Miguel. Kalimat pembukanya, bikin gue kaget parah guys, serius kalian simak baik-baik ya, tulisan Anda? Bahkan jika itu memang pantas disebut sebuah artikel. Hampir tidak memiliki nilai hukum, saya lebih tertarik sama olahraga curling daripada baca artikel itu. Wadidaw bro. Itu udah bukan kritik biasa. Itu udah masuk wilayah ngamuk. Tebas bilang Miguel terlalu sering ngumpet di balik regulasi. Padahal menurut dia, aturan itu bisa aja ditegakkan, diubah, bahkan dilanggar, asal kondisinya pas, dan serangannya gak berhenti di situ. Dia bawa-bawa isu kekuasaan, bilang seolah-olah ada penguasa tertinggi yang bisa seenaknya mempermainkan hukum di balik layar. Sampai nama-nama kayak Montoro dan Soraya pun ikut diseret. Tebas bahkan nyindir, satu orang lagi gak akan saya sebut, demi menghormati mendiang. Gila sih. Ini udah masuk ranah personal dan politik. Tapi, tunggu dulu bro, kita bakal bahas apa sebenarnya alasan dibalik kemarahan besar Javier Tebas ini. Nanti ya, karena ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih mencurigakan di balik semua ini. Sekarang, kita lanjut dulu ke akar konfliknya. Soalnya, kalau lo asal simpulin dari headline doang, lo bakal salah kaprah. Madrid ngotot, mereka ngerasa pemain cuma dikasih istirahat 20 hari. Padahal standar UEFA itu 21 hari minimal. Belum lagi pramusim yang juga terpotong. Tapi Tebas? Cuek banget. Dia bilang ke Associated Press, gak ada liga lain yang ubah jadwal cuma karena 1 hari. Chelsea, PSG, tetap main. Jadi menurut dia, Madrid gak punya alasan kuat. Tapi bro, 1 hari di level top kayak Real Madrid, itu bisa jadi perbedaan antara bugar atau cedera. Antara menang tipis atau kalah telak. Sekarang kita balik ke pertanyaan besar tadi. Kenapa Tebas segitu emosionalnya? Apakah ini cuma soal regulasi? Atau ini adalah bentuk protes kepada Real Madrid? Jangan lupa, Real Madrid adalah satu-satunya klub La Liga yang masih keras kepala dukung proyek Super League. Tebas, dari dulu, benci banget sama Super League. Menurut dia, itu penghancur ekosistem sepak bola Spanyol. Jadi bisa jadi bro. Ini bukan soal 1 hari atau 2 hari istirahat. Tapi ini adalah sinyal keras dari Tebas buat Madrid. Lo boleh kaya, boleh kuat, tapi lo gak bisa ngatur-ngatur liga ini. Pertanyaannya sekarang, apakah Tebas memang menjaga keadilan liga? Atau justru dia lagi pakai kekuasaan buat tekan Real Madrid secara halus? Drama ini baru dimulai, musim belum bergulir, tapi tensinya udah kayak semifinal Liga Champions. Gue yakin. Ini lebih dari sekadar debat soal jadwal. Ini soal arah masa depan sepak bola Spanyol. Dan Real Madrid lagi-lagi jadi pusat badai. Menurut lo, siapa yang benar? Madrid yang nuntut keadilan? Atau Tebas yang jaga aturan? Tulis jawaban lo di kolom komentar. Karena bro, dari kasus ini, kita belajar satu hal, di balik sepak bola, ada politik. Dan di balik politik, selalu ada kepentingan. Sekarang malah lebih gila lagi guys.
Xabi Alonso justru nemuin solusi yang selama ini bikin Real Madrid kebingungan, terutama soal siapa eksekutor penalti utama mereka musim depan. Tapi, masalahnya, solusi ini malah bikin Perez kurang puas. Kenapa? Karena langkah Xabi bisa memicu ketegangan baru di ruang ganti, dan lo bakal kaget siapa yang bakal terlibat. Guys, ngomongin soal penalti Real Madrid musim lalu, rasanya emang gak bisa lepas dari masalah besar yang bikin fans sakit hati. 7 dari 19 penalti gagal, dan ini jadi rekor terburuk di antara klub-klub besar Eropa. Lo bayangin, musim lalu mereka gagal 2 kali di laga krusial, mulai dari Mbappe yang gagal lawan Bilbao, Vinicius blunder lawan Atletico di Liga Champions, Bellingham yang miss di Mestalla, sampai Valverde yang gagal di Piala Dunia antar klub, dan itu yang bikin Madrid kehilangan banyak peluang. Gagal penalti itu bukan cuma soal angka, bro. Ini adalah momen krusial yang bisa mengubah jalannya kompetisi. Dan Madrid kayaknya nggak mau lagi terjebak dalam masalah yang sama di musim depan. Nah, sekarang guys, setelah berdebat panjang, Xabi Alonso akhirnya mengambil langkah berani. Dia menunjuk Kylian Mbappe sebagai penendang utama penalti di musim 2025-2026. Memang, Mbappe punya masalah juga musim lalu soal eksekusi penalti. Gagal 3 kali, dan itu bikin banyak orang meragukan pilihannya. Tapi guys, lihat dari sisi lain, Alonso percaya Mbappe sebagai pemimpin lini serang baru Madrid. Memang nggak mudah buat Mbappe. Apalagi dia sekarang harus jadi algojo utama, bukan cuma sekadar penyerang tajam. Alonso masih yakin Mbappe bisa jadi solusi meski ada catatan hitam di masa lalu. Tapi masalahnya, itu bukan cuma soal siapa yang jadi eksekutornya, kan? Oke guys, sebentar lagi kita akan masuk ke inti video hari ini, tapi tunggu dulu, kita lanjut yang ini dulu. Keputusan Xabi Alonso ini mungkin terlihat seperti solusi tepat, tapi lo tahu kan mana ada keputusan besar yang nggak ada risikonya? Bener bro dan Bam, Perez diduga merasa nggak puas dengan langkah ini. Kenapa? Apakah Perez nggak percaya sama Mbappe? Enggak, bukan itu, tapi masalahnya ada di ruang ganti. Lo harus tahu, keputusan Alonso ini bakal ngasih dampak besar ke hubungan di dalam tim. Kenapa? Karena kita nggak cuma bicara soal siapa yang nendang penalti, tapi siapa yang merasa, tergeser, dan siapa yang nggak nyaman. Sekarang, lo bayangin aja. Kalau Mbappe jadi algojo utama, otomatis posisi Vinicius yang selama ini dipercaya akan tergeser. Apalagi dia baru saja jadi andalan Madrid pasca Benzema, dan ini bukan soal Vinicius doang. Bellingham dan Valverde juga bakal turun posisi. Ini jelas berisiko mempengaruhi keseimbangan ruang ganti. Tensi internal, ini yang jadi masalah besar, dan Perez bukan orang yang suka kompromi. Dengan keputusan ini, Alonso bisa saja merusak harmoni yang selama ini coba dibangun di ruang ganti Madrid. Nah, sekarang, semua beban ada di pundak Mbappe. Bro, gak cuma buat hapus kutukan penalti Madrid, tapi juga buat jaga keharmonisan tim. Alonso, di sisi lain, menghadapi tantangan besar. Ini akan jadi ujian sejati buatnya. Apakah keputusan besar ini bakal bikin Madrid semakin solid, atau malah membuka peluang untuk drama di ruang ganti? Dan kalau Mbappe gagal lagi, bro, ini bukan cuma soal kegagalan penalti, tapi bisa jadi ancaman buat seluruh musim Madrid. Xabi Alonso juga harus siap menghadapi konsekuensi dari keputusan yang diambilnya. Jadi guys, gimana menurut lo? Apakah ini keputusan tepat, atau malah bakal jadi awal dari drama besar di ruang ganti Madrid? Jangan lupa komen di bawah ya. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.